pembelajaran Praba TV, kali ini kita akan membahas tentang penerapan fungsi eksponen. Ya, penerapan fungsi eksponen berarti nanti kita berbicara tentang permasalahan kontekstual. Permasalahan kontekstual itu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dulu dari bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi eksponen yaitu fx sama dengan k dikali a pangkat x. K ini konstanta, A ini basis atau bilangan pokok, dan X ini pangkat dari basisnya. Nah, X di sini merupakan variabel bebas atau peubah. Jadi, X di sini bisa bernilai berapapun, asalkan X-nya itu merupakan elemen bilangan real. Oke, bentuk fungsi eksponen ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, yang berkaitan tentang apa? Yang berkaitan tentang pertumbuhan dan peluruhan. Oke, peluruhan atau penyusutan. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri, kita bisa menggunakan fungsi ini. Rumus ini. Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Tetapi di sini ada syarat. A-nya lebih dari 1. Oke, A lebih dari 1, maka dia pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk peluruhan, ini sama kan? Tetapi syaratnya berbeda. Kalau peluruhan, syaratnya adalah A-nya di antara 0 dan 1. Selain ini, kita juga bisa menggunakan rumus lain, yaitu ini. Jika pertumbuhan, bisa menggunakan Mn sama dengan M0 dikali dengan 1 ditambah P% dipangkatkan N untuk pertumbuhan. Sedangkan untuk peluruhan, Mn sama dengan M0 dikali 1 dikurang P% pangkat N. Jadi kelihatan bedanya ya. A lebih dari 1 itu pertumbuhan. A-nya di antara 0 dan 1 itu peluruhan. Oke? Dan jika di pertumbuhan, untuk rumus ini menggunakan operasi bilangan penjumlahan, di sini pengurangan. Oke, untuk keterangannya yang ini, Mn itu apa? Mn adalah modal setelah N waktu. Sedangkan M0 adalah modal awal atau modal mula-mula. Dan P-nya di sini adalah bunga dalam persen. N di sini adalah waktu. Setelah ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan tentang keduanya ini. Oke, di sini kita sudah ada satu soal. Sebuah modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan bunga 20% per tahun. Pertanyaannya, berapa besar modal tersebut setelah 2 tahun? Oke, ada modal 1 juta. Bunganya 20% per tahun. Besar modal setelah 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, kira-kira modal ini akan bertambah atau berkurang? Ya, jelas bertambah ya. Karena dia bertambah, maka kita akan menggunakan rumus pertumbuhan. Nah, di sini kan ada persennya. Bisa kita gunakan rumus yang Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah P% pangkat N. Nah, kita ingat lagi, Mn itu apa? Model setelah N waktu. Berarti kalau di sini model setelah 2 tahun. Berarti N-nya itu adalah 2. Nah, N itu waktu kan? Modal mula-mula atau modal awal. Modal awal berarti yang sebuah model ini 1 juta rupiah. Oke, 1 juta rupiah dikali 1 ditambah persennya 20. 20% itu 20 per 100. Pangkat N-nya adalah 2. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan kan? Ya, masing-masing dibagi 20. Jadi sini 1, yang sini 5. Oke. Maka menjadi M2 modal setelah 2 tahun yaitu 1 juta dikali dengan, oke, ini 1 ditambah 1
5/5. Kita samakan penyebut, 1 ini menjadi 5/5 ditambah 1/5 dikuadratkan. Oke, kita lanjutkan. Maka MN sama dengan 1 juta dikali dengan 5/5 ditambah 1/5, 6/5. 6/5 dikuadratkan. Kok MN di sini M2 ya? Di sini udah M2. M2 sama dengan 1 juta dikali dengan 6/5 dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan, 36/25. Nah, membaginya gimana? 25 nih bisa disederhanakan dengan 100. Berapa? 100 dibagi 25. Nah, ini 100 dibagi 25 ya. 4 ya. Sini 1. Di sini menyisakan nolnya ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Maka modal setelah 2 tahun yaitu 40.000 dikali 36. 1.440.000 rupiah. Oke, kita temukan. Jadi modal setelah 2 tahun yaitu 1.440.000 rupiah. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Populasi ayam pada suatu peternakan bertumbuh lipat 4 setiap setengah tahun. Dan fungsinya bisa dimodelkan sebagai fx sama dengan 10 dikali 4 pangkat x. Oke. Nah, 4 di sini akan mempengaruhi nilai A. Di sini modelnya sudah fx sama dengan 10 dikali 4 pangkat x. 10 ini merupakan konstanta, ya kan? 4-nya merupakan nilai A. Nah, berhubungan dengan ini. Nah, nilai A-nya itu sudah ketahuan. Nilai A-nya itu berarti lebih dari 1. Maka soal ini termasuk dalam pertumbuhan. Di sini juga sebenarnya sudah jelas. Karena di sini ada bertumbuh, gitu ya. Nah, nilai X di sini itu apa? Nilai X di situ adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Di sini juga kan bertumbuhnya setiap setengah tahun. Nah, kita diminta untuk menentukan jumlah ayam mula-mula, jumlah ayam setelah 2 tahun. Yang pertama dulu akan kita kerjakan. Jumlah ayam mula-mula. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan 10 dikali 4 pangkat x. Oke. Mula-mula berarti di situ belum ada pertumbuhan, ya. Awal jumlah ayam. Nah, jumlah ayam yang awal. Maka x-nya yaitu 0. Nah, di situ belum ada pertumbuhan. 10 dikali 4 pangkat 0. Maka ayam mula-mulanya yaitu F0 sama dengan 10 dikali 4 pangkat 0 itu adalah 1. Maka 10 dikali 1 yaitu 10 ekor ayam. 10 ekor. Oke. Ayam mula-mula. Kemudian kita akan menghitung jumlah ayam setelah 2 tahun. T-nya 2 tahun. Nah, tadi disebutkan pada soal bahwa nilai X di sini merupakan rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Rasionya. Maka X-nya adalah rasionya waktu terhadap periode, gitu kan? T-nya adalah 2 tahun. Periodenya setengah tahun, setengah. Maka X-nya yaitu bisa 2 dikali
2/1. X-nya yaitu 4. Nah, X-nya 4. Berarti kita bisa mencari nilai F4-nya. F4 sama dengan 10 dikali 4 pangkat 4. Tuh ya. Maka F4-nya yaitu 10 dikali 4 pangkat 4. Berapa? 256. Maka jumlah ayam setelah 2 tahun yaitu dikali 10. 2.560 ekor.